Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pertama Teknik Reaksi Kimia 3. Setelah UTS, kita tidak bertatap muka tetapi lewat suara. Semoga keadaan segera membaik dan kita dapat bertemu kembali. Sebelum mulai perkuliahan, kita baca bismillah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya review untuk pertemuan sebelum UTS. Sebelum UTS, teman-teman sudah belajar reaksi gas pada katalis padat yang biasanya dilakukan pada fixed bed reaktor. Jadi gasnya mengalir, katalisnya tetap membentuk bed, atau bisa juga dengan fluidized bed, di mana katalisnya terfluidisasi oleh gasnya. Nah, sekarang kita belajar tentang trickle bed reaktor. Jadi, trickle bed reaktor prinsipnya adalah reaksi dari fase gas dan liquid pada katalis padat. Jadi ada 3 fase yang terlibat pada reaksi di reaktor trickle bed. Ada beberapa jenis kontaktor untuk melakukan reaksi ini, dan salah satunya adalah trickle bed reaktor. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, prinsip utamanya adalah reaksi antara reaktan yang berada pada fase gas dan reaktan lain yang berada pada fase liquid larutan dengan bantuan katalis padat. Jadi ada 3 fase pada proses reaksi ini, yaitu gas, cair, dan katalis padat. Reaksinya adalah reaktan A yang memiliki fase gas harus melarut dulu menuju fase liquid untuk dapat bereaksi dengan B yang sudah pada fase liquid. Dengan bantuan katalis, dan reaksi akan berlangsung pada permukaan aktif katalis untuk membentuk produk. Berikut adalah contoh-contoh reaksi yang dapat berlangsung pada trickle bed reaktor. Jadi umumnya reaksinya adalah reaksi hidrogenasi. Prinsip kerja dari trickle bed reaktor. Jadi zat cair atau reaktan pada fase liquid akan mengalir dari bagian atas reaktor meliputi seluruh permukaan butir-butir katalisator. Kemudian gas bisa dari atas maupun dari bawah reaktor. Jadi bisa co-current maupun counter current dengan liquidnya. Harus berdifusi ke dalam larutan dan dari larutan ke permukaan katalisator melalui interface yang meliputi butir katalisator. Jadi karena ada 3 fase, jadi ada terbentuk interface dari fase gas menuju padat. Jadi misal dari gas, di sini ada gas menuju liquid. Jadi akan terbentuk interface. Di antara interface akan terbentuk lapisan tipis atau film. Jadi ini adalah gas film, di sini liquid film. Kemudian dari gas di liquid film akan terjadi tahanan, jadi akan turun konsentrasinya, kemudian turun lagi, baru menuju ke padatan katalis. Dari padatan katalis juga akan ada film juga yang meliputi butir-butir katalisator. Jadi dia akan didifusi, ada penurunan konsentrasi, baru menuju permukaan katalis. Dari permukaan katalis pun, katalis itu kan tidak seluruhnya adalah active site. Jadi mungkin dia hanya support. Jadi misal kalau katalisnya berongga, misal katalis nikel, ini tidak seluruhnya di sini adalah
nikel, tetapi hanya active site saja. Mungkin dia hanya nikel yang ditempelkan pada support katalis. Jadi di sini akan ada active site. Nah, reaksi hanya berlangsung pada active site yang ada di butir support katalisator. Skema trickle bed reaktor. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bisa co-current, jadi gas dan liquid masuk dari bagian atas reaktor, jadi liquid dan gas dari atas menuju ke bawah. Kemudian bisa juga counter current, jadi gasnya dari bawah dan liquidnya tetap dari atas. Reaksi ini biasanya kita gunakan kalau kita handling pollution control atau menghilangkan impuritas dari fase gasnya. Atau jika reaksinya eksotermis atau endotermis, jadi kita butuh pemanas atau pendingin, kita bisa tambahkan heating atau coolingnya melalui jaket. Di sini diliputi dengan jaket atau dengan pipa-pipa. Reaksi yang melibatkan 3 fase, gas, liquid, dan solid, tidak hanya dihandling dengan trickle bed reaktor, tapi bisa juga dilakukan handling pada tangki berpengaduk. Jadi di sini adalah agitated slurry reactor. Jadi di sini katalisnya adalah suspended fine solid. Jadi dia membentuk slurry dan kemudian gasnya bisa dispraykan dari bawah reaktor. Bisa juga menggunakan spray, dan juga kalau slurry juga bisa menggunakan column juga. Jadi di sini kita tidak hanya membahas trickle bed reaktor, tapi bisa juga agitated reaktor atau slurry. Sekarang kita mulai masuk ke bagian kinetika reaksi. Jadi kita ambil sebuah elemen volume dari reaktor trickle bed yang dapat mewakili seluruh kondisi dari reaktor trickle bed. Jadi ada 3 fase di sini, gas, liquid, dan padat. Variabel-variabel pada elemen volume ini yang akan menggambarkan kondisi dari elemen volume ini. Yang pertama, konstanta Henry, kelarutannya yaitu PA per CA. Kemudian AI adalah perbandingan antara interface dari gas liquid terhadap volume reaktor. Kemudian AC yaitu perbandingan antara luas katalis terhadap volume reaktor. Jika katalis kita adalah katalis sphere atau sphere bola, rumusnya adalah 6Fs dibandingkan dengan dP. Apa itu Fs? Fs adalah solid loading. Jadi Fs adalah perbandingan antara volume katalis terhadap volume reaktor. Sedangkan Fl adalah perbandingan antara volume liquid dengan volume reaktor, disebut dengan liquid hold up. Sekarang kita gambarkan proses transfer massa dari gas menuju padatan. Jadi ilustrasi tahanan dari fase gas ke permukaan katalis ini disebut dengan two film teori, karena akan terjadi 2 film antara gas liquid dan liquid padat. Jadi di sini dari main body of gasnya, dari badan gasnya memiliki tekanan PAG menuju ke main body of liquid. Karena ada perbedaan fase di sini, akan terbentuk sebuah interface. Jadi ini adalah interface gas liquid. Dan karena ada interface, akan terbentuk lapisan tipis di antara interface ini. Yang pertama adalah lapisan tipis film yang terbentuk pada fase gas, disebut gas film, dan lapisan tipis yang terbentuk pada fase liquid, yaitu liquid film. Yang terjadi pada film ini adalah dia menjadi tahanan atau resistance yang mengakibatkan penurunan konsentrasi
dari zat-zat yang mendifusi. Jadi kalau di sini misal yang tadi reaktannya adalah A ditambahkan dengan A fase gas reaksi dengan B fase liquid. Jadi di sini A harus mendifusi ke liquid. Jadi PAG, mula-mula PAG mendifusi menuju gas film. Gas film karena dia punya resistance akan menurunkan konsentrasinya, jadi tekanannya akan turun menjadi PAI. PA pada kondisi interface. Dari PAI ini kita cari CAI nya dengan konstanta Henry. Dari CAI kemudian turun lagi menuju ke liquid karena dia harus melewati liquid film, jadi konsentrasinya turun lagi sampai ujung film, kemudian baru menjadi CA liquid. Di liquid ini tidak ada tahanan, jadi tidak ada penurunan konsentrasi. Di sini CBL adalah konsentrasi B yang sudah pada fase liquid. Di sini B kan di sini tidak ada tahanannya karena B-nya kan memang sudah di fase liquid. Kemudian B dan A menuju ke permukaan katalis padat. Dari katalis padat karena ada perbedaan fase antara padat dengan liquid, akan terbentuk juga solid film. Jadi akan ada lapisan tipis juga yang meliputi bulir katalis. Dan akan terjadi penurunan konsentrasi juga. Jadi CB juga akan turun konsentrasinya, CA akan turun konsentrasinya. Jadi ada koefisiennya, jadi kita ada 3 gas film koefisien karena ada tahanan pada fase gas, kemudian ada tahanan pada fase liquid yaitu KL, dan ada juga tahanan pada fase solid. Di sini adalah katalis, jadi KC. Setelah tadi kita tahu proses transfer massa A dan B menuju permukaan katalis untuk bereaksi, jadi kita bisa tuliskan kinetika reaksinya. Kinetika reaksi secara umum dituliskan dengan R sama dengan 1 per resistensnya, tahanan, dikalikan dengan driving force. Jadi di sini adalah driving force-nya. Jadi secara umum persamaan kinetikanya tuliskan seperti ini. Kemudian untuk A, masih ingat tadi A itu kan dari fase gas menuju padatan. Jadi tahanannya yang terjadi adalah tahanan pada fase gas. Tahanan yang terjadi karena gas film yaitu 1 per KAGAI. Kemudian ada juga tahanan dari fase liquid film, KAL dikalikan dengan AI. Di sini kemudian yang ketiga adalah tahanan dari catalyst film, jadi KAC kalikan dengan AC, ditambahkan dengan yang terakhir adalah tahanan yang terjadi karena reaksi itu sendiri. Jadi reaksi itu merupakan tahanan juga. Di sini adalah KA dikalikan dengan CB dikalikan dengan EA adalah effectiveness factor, dikalikan dengan FS yaitu solid loading, dikalikan untuk tahanan ini, kemudian dikalikan dengan PAG. Jadi di sini sebenarnya ini PAG itu adalah
bentuk awalnya. Jadi PAG tapi hanya dipindah ruaskan ke penyebut, bagian penyebut, karena tadi di sini KAG itu kan ada fungsi dari koefisien Henry juga. Jadi di sini aslinya ada H, di sini ada H-nya sebenarnya, cuman dihilangkan karena H yang di driving force pindah ke penyebutnya. Kemudian untuk B, tadi kan hanya ada tahanan pada fase solidnya, jadi hanya ada katalis film. Jadi hanya ada dua tahanan yang terjadi, yaitu tahanan pada solidnya, yaitu katalis filmnya, kemudian tahanan yang terjadi karena reaksi itu sendiri, dan driving force-nya adalah CBL. Di sini epsilon P ini adalah effectiveness factor. Jadi secara umum kita bisa lihat, kalau nanti kita bisa evaluasi tahanan mana yang paling berpengaruh pada reaksi ini. Jadi kalau ada yang reaksinya tahanannya sangat besar, misal di sini tahanannya hanya 0,1, di sini 2, di sini nilainya adalah 0,5, dan di sini tahanannya adalah 100. Oh, so bad. Jadi di sini artinya tahanan yang paling besar adalah tahanan dari reaksi itu sendiri. Artinya reaksi itu dikontrol oleh reaksi kimianya yang terjadi, bukan dikontrol oleh transformasi dari gas film, dari liquid film, ataupun dari catalyst film. Jadi yang berpengaruh, misal di sini ada dari persamaan kinetika reaksi yang sebelumnya tadi, kita bisa lihat kalau ada RA-nya ada aksen, beberapa aksen di atasnya. Jadi aksen itu menunjukkan basis perhitungannya. Jadi ini ada di Elevenspiel bab 18, kinetika reaksi pada reaksi dengan katalis padat. Itu ada beberapa reaksinya. Jadi based on volume kah, based on berat katalisnya, atau basisnya adalah luas permukaan katalis, atau volume katalisnya, atau volume reaktornya. Nah, di sini kita basisnya adalah basis volume total reaktor. Makanya di sini yang tadi adalah RA ada 4 aksen, minus 1 VR DNA per dp. Dan di sini yang berbeda adalah satuan dari kinetikanya. Di sini basisnya volume reaktor. Dari persamaan yang tadi, nilai yang belum diketahui adalah nilai effectiveness factor. Jadi cara menghitung effectiveness factor dari modulus Steele. Jadi modulus Steele ini rumusnya dua ini untuk reversible dan irreversible. Bisa dilihat lagi di bab 18 Elevenspiel. Kemudian effectiveness factor adalah 1 per modulus Steele. Jadi dari kinetika reaksi yang tadi, CB kan tidak diketahui, jadi kita harus melakukan penyederhanaan kinetika reaksi. Jadi kita punya dua kondisi ekstrim untuk menyederhanakan kinetika reaksinya.
Kondisi yang pertama adalah ketika CB jauh lebih besar dari CA pada fase liquid, CA pada fase liquid. Jadi kondisi ini dilakukan jika larutan B murni dan gas A sedikit larut. Jadi karena larutan B-nya murni, konsentrasi B sangat besar dan gas A sedikit larut. Jadi konsentrasi A yang berada pada fase liquid sangat sedikit. Jadi bisa dibilang B yang bereaksi dengan A sangat sedikit. Jadi CB pada fase liquid bisa dianggap konstan karena dianggap yang bereaksi dengan A hanya sedikit. Sedangkan kondisi 2 yaitu CAL jauh lebih besar dari CBL. Jadi di sini kita punya larutan B yang encer, konsentrasi sangat rendah dan gas A-nya sangat larut pada larutan B. Sehingga di sini kebalikannya, CAL dianggap konstan dan dihubungkan dengan persamaan Henry. Jadi sekarang kita review kondisi ekstrim tadi pada berbagai reaktor. Kondisi yang pertama CBL jauh lebih besar dari CAL, artinya B kondisi ekses pada reaktor mixed flow. Kalau reaktor mixed flow jumlah B-nya berlebih, jadi cairannya sudah ada di tangkinya, kemudian A-nya digelembungkan ke dalam larutan dan diaduk. Jadi kalau yang mixed flow simple aja, kita gunakan neraca masanya. Jadi neraca massa dari rate loss of A-nya, hilangnya A, kemudian hilangnya B, dan rate of reaksi, jadi reaksi yang terbentuk. Jadi yang pertama rate of loss dari A, FA0 dikalikan dengan XA. Yang kedua adalah rate of loss dari B, super B konstanta reaksinya dikalikan dengan FeO dikali dengan XB sama dengan RA dikalikan dengan volume reaktor, jadi rate of reaction. Jadi kalau di sini kita biasanya mencari X atau mencari volume reaktor. Jadi pilih salah satu, misal dari yang diketahuinya adalah XA, kita cari VR, ya yang tengah ini nggak usah digunakan, dan seterusnya. Kondisi 1 untuk B excess untuk reaktor plug flow, yang kita perhatikan adalah gasnya dialirkan, L-nya liquidnya terserah bisa diaduk atau bisa dialirkan juga, jika bisa. Jadi di sini bisa diaplikasikan pada tangki maupun kolom. Yang penting gasnya dialirkan. Jadi di sini karena B-nya excess, jadi dia hanya berubah sedikit di sepanjang reaktor. Jadi dianggap B-nya konstan walaupun A berubah, konsentrasi A berubah di dalam reaktor. Jadi kita ambil elemen volume di reaktor ini di sini, dan kita tuliskan neraca massanya. Jadi neraca massanya di sini adalah FA0 dXA sama dengan minus RA dikalikan dengan perubahan volume reaktor. Di sini adalah neraca massanya, di mana 1 minus XA adalah PA per PA0 dan minus DXA adalah DPA per PA0. Jadi untuk menghitung volume reaktor, kita gunakan persamaan neraca massa yang di sini FA0 dXA sama dengan RA dVR. Kita integrasikan VR-nya di sini hadap XA per XA0. RA-nya RA yang dari depan tadi. Gunakan CB rata-rata. Kemudian dari neraca massa A dan B, kita bisa menghitung
XA dan XB, di mana FB0 di sini adalah volume dibagi dengan B konstanta reaksi dikalikan dengan perubahan konsentrasinya. Kondisi B excess pada reaktor batch mix flow. Jadi yang di sini yang batch adalah liquidnya dan yang mix flow adalah gasnya. Jadi gasnya dialirkan pada tangki yang berisi larutan. Karena kondisinya batch, jadi mau tidak mau larutan di sini walaupun konsentrasinya jauh lebih besar dari konsentrasi A pada liquidnya, tetapi karena batch akhirnya dia akan seiring berjalan waktu akan berkurang. Jadi neraca masanya FA0 dikalikan dengan XA pada titik keluar sama dengan VL dibagi dengan konstanta reaksinya dikalikan dengan perubahan konsentrasi B terhadap waktu. Jadi karena di sini batch konsentrasinya berubah terhadap waktu sama dengan minus RA dikalikan dengan volume reaktor. Jadi di sini yang berbeda hanya hanya pada yang batchnya karena dia berubah terhadap waktu. Jadi untuk menghitung waktu yang dibutuhkan reaktor untuk mencapai nilai CB, kita ambil nilai CB nya dulu. Kita ambil beberapa nilai dari CB0 sampai CB tertentu yang kita inginkan. Kemudian dari persamaan 3 yang tadi, RA dikalikan dengan VR, kita tahu nilai RA nya pada titik CB tertentu. Kemudian kita hitung nilai XA nya. Jadi untuk menghitung T nya tinggal kita integrasikan. Kita dapat persamaan di sini. Kalau kita dari gambarkan di sini, dari titik-titik ini bisa kita gambarkan jadi grafik. Kemudian waktunya adalah area di bawah grafik. Kondisi B excess yang selanjutnya adalah pada reaktor batch tapi pak flow. Jadi tetap B berubah terhadap waktu, tapi karena di sini pak flow, jadi neraca masanya untuk yang A itu kan juga berubah terhadap konversinya. Jadi persamaannya di sini neraca massa A-nya adalah FA0 dikalikan dengan DXA, dengan term reaksinya tetap minus RA dikalikan dengan DVR. Jadi untuk menghitung volume reaktor kita bisa integrasikan DXA per RA. Oh sorry, aku lupa pakai pointer. Di sini dari elemen volume di sini kita bisa tuliskan bahwa neraca massa A-nya adalah FA0 dikalikan perubahan konversinya. Dan di sini minus RA adalah reaksi yang terjadi. Jadi untuk menghitung volume reaktor kita tinggal integrasikan persamaan ini. Jadi FR per FA0 sama dengan integral dari DXA per minus RA. Untuk neraca massa komponen B, karena B berubah terhadap waktu, jadi B nya adalah fungsi dari waktu. Jadi DCB dibagi dengan DT, jadi DCB DT. FA0 nya di sini exit-nya kan tetap, jadi neraca massa komponen B nya terhadap A FA0 dikalikan dengan XA. Jadi di sini kita lihatnya overall, kalau di sini kita lihatnya hanya pada elemen volume. Jadi di sini secara overall FA0 dikalikan dengan XA pada keluar sama dengan
FB0 ini sebenarnya FB0, tapi FB0 nya adalah fungsi dari dCB/dt. Jadi V liquid dibagi dengan B konstan reaksinya dikali dengan perubahan konsentrasi B terhadap waktu. Jadi di sini kita gunakan untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi pada reaktor. Jadi ini kalau kita gunakan metode grafis, jadi kita gunakan kita pilih nilai CB-nya dulu pada beberapa titik, kemudian kita hitung XA-nya. Terus kita gambarkan. Setelah kita gambarkan, di sini area di bawah grafik adalah full waktunya, tapi waktunya karena di sini ada VLB per FA0, jadi area yang di bawah grafik adalah TB dikalikan FA0 dikali dengan FL. Kalau pakai kalkulator aja. Kondisi B excess yang terakhir adalah special case jika B-nya excess dan gas A-nya yang digunakan murni. Jadi keduanya sama-sama konsentrasinya banyak. B excess, gas A murni, konsentrasinya sama-sama besar. Jadi jika umpan A adalah gas murni dan gas A di recycle, jadi kembali lagi digunakan, nilai PA-nya sama kan, dan konsentrasinya tidak berubah. Jadi kita lakukan modifikasi kinetika reaksi menggunakan approximation. Jadi persamaannya berubah menjadi yang RA-nya berubah menjadi KA dikalikan dengan CB pangkat M. Jadi pangkat orde dari CB-nya tetap M di sini, tetapi CA-nya berubah menjadi CN minus 1. Jadi reaksi yang kita gunakan tadi, reaksi kinetika yang awal tadi berubah menjadi di sini persamaannya KA dikalikan dengan CB dikalikan dengan CA pangkat N minus 1. Jadi kalau kondisinya B excess dan gas A murni, perhatikan kinetika reaksi yang kita gunakan, kinetika reaksi kimia yang kita gunakan, bukan lagi kinetika reaksi awal. Kalau di sini diketahui KA dikalikan CA pangkat N dikalikan dengan CB pangkat M, bukan lagi RA yang ini, tapi berubah menjadi KA dikalikan dengan CB pangkat M dikali CA pangkat N minus 1. Jadi yang berubah adalah orde reaksi dari CA-nya. Untuk special case B excess dan A murni saja. Untuk kondisi 2 yaitu A excess, jadi CAL jauh lebih besar dari CBL, basically sama seperti yang tadi kondisi 1, tetapi kita ubah kinetika reaksinya jadi RB. Jadi pada reaktor plug flow, kalau tadi di depan adalah VR per FA0, di sini RA. Kalau kondisi 2 A excess diubah jadi B semua. Jadi di sini jadi RB, FB0. Untuk reaktor mixed flow pun sama, FB0 minus RB, dan pada reaktor mixed flow di sini berubah jadi CB, RB, CB, RB. Jadi sama, basis perhitungannya sama, cara menghitungnya pun sama, yang berubah hanya digunakan kinetika reaksi untuk B.